Selamat siang semua. Kita akan lanjut mengenai pembahasan mengenai hukum acara perdata, dimulai dari awal sehingga kita bisa mengerti mengenai hukum acara perdata ini. Saya izin share ya. Ya, dalam pertemuan pertama hukum acara perdata kita akan mempelajari bagaimana teori-teori yang ada dalam hukum acara perdata. Di sini dijelaskan bahwa acara perdata itu adalah suatu hukum acara yang sifatnya pengadilan itu adalah pasif. Hakim bersifat pasif. Jadi tidak bisa disamakan dengan pidana yang bersifat publik. Karena perdata sifatnya adalah privat. Nah, hukum acara itu termasuk dalam hukum formil. Hukum yang menerapkan ketentuan hukum material, peraturan hukum yang menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Misalkan kalau dalam hukum perdata, KUH perdata, UPK misalkan. Nah, hukum acara perdata, kesemuanya adalah kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum material. Apa sih esensi dari hukum acara perdata? Yang pertama yaitu mengatur bagaimana mempertahankan hak dan menegakkan ketentuan hukum material. Kedua adalah bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara. Ketiga, bagaimana melaksanakan putusan hakim. Kemudian, apa saja tuntutan hak dalam hukum acara perdata? Yaitu yang pertama mengandung sengketa, biasa disebutnya gugatan. Hasilnya dari putusannya adalah putusan kalau sengketa. Yang kedua bisa merupakan tidak mengandung sengketa, yaitu disebutnya permohonan. Kalau permohonan hasilnya adalah berupa penetapan. Nah, persamaannya baik gugatan dan permohonan, keduanya adalah bersifat sukarela, inisiatif dari para pihak untuk mengajukan tuntutan hak dan pada pihak yang berkepentingan. Nah, dalam hal ini berlaku judek no procedere ex officio atau hakim itu bertindak pasif. Tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi dari tuntutan gugatan yang ada. Berbeda dengan sistem hukum acara pidana. Gitu. Kalau di sini di perdata, hakim hanya memutuskan sebagai judek no procedere ex officio, yaitu hakimnya bertindak secara pasif. Nah, perbedaan hukum acara perdata dan acara pidana kita bisa melihat di sini acara perdata cakupannya yang ada diserahkan sepenuhnya pada pihak-pihak. Di sini negara tidak ikut campur karena sifatnya adalah hukum privat. Sedangkan kalau acara pidana karena berupa hukum publik, negara ikut campur dalam hal pidana. Sumber hukum perdata, hukum acara perdata, yaitu sejak tahun 99 ada tren dalam penyusunan undang-undang diatur baik mengenai ketentuan hukum material dan formil. Kemudian dibentuk 62 undang-undang yang kesemuanya itu ada kecenderungan mengatur hukum material dan formil. Seolah-olah formil mempunyai kekhususan untuk material. Misalkan contohnya adalah Undang-Undang Pokok UPK atau UUJK, UOJK, dan sebagainya. Nah, dasar hukumnya itu bersifat dualistik. Kita memakai RIB atau HIR itu di Jawa dan Madura. Dan RBG atau RDS, Reglamen Daerah Seberang, itu di luar Jawa dan Madura. Ada juga RV, di mana hukum acara perdata bagi golongan Eropa di Hindia Belanda. Sejarahnya, pada waktu pembentukan HIR, timbul perdebatan menganggap bahwa orang Bumi Putra pada saat itu belum berpendidikan tinggi, sehingga diberikan hukum acara yang sederhana. Pada waktu itu membaca saja kebanyakan tidak bisa gitu. Kenapa diberikan hukum acara sederhana? Karena dipandang pendidikannya tidak tinggi, jadi boleh tanpa pengacara. Nah, kalau RV harus pakai pengacara. Karena HIR waktu dibentuk penuh perdebatan, maka jika dalam HIR tidak diatur, tetapi tidak diberlakukan, maka diberikan pasal-pasal penunjuk. Pasal-pasal penunjuknya bisa diambil dari RV. Maka dalam hal ini
ada ketentuan lahir pasal 393 HIR, yaitu isinya adalah jika tidak terdapat dalam HIR, maka berlaku penunjukan RV. Ini biasanya dalam pengadilan negeri. Kemudian pasal 393, waktu mengadili perkara di hadapan pengadilan negeri, maka tidak dapat diperhatikan acara yang lebih atau lain daripada yang ditentukan dalam reglemen ini. Sedangkan pengadilan tinggi berlaku unifikasi, satu peraturan untuk semua, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 5 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 2009, tetapi hanya untuk administratif hakim. Hukum acara secara rogat general, yaitu khususnya penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu, ada beberapa masalah yang tidak diatur dalam HIR dan LBG, maka dapat merujuk ke RV. Misalkan masalahnya fogging atau penggabungan, penjaring atau penyaminan, intervensi. Kita bisa melihat dari buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, penerbitnya Mandar Maju, bukunya Ibu Retno Wulan. Itu ada di halaman 6. Nah, wewenangnya itu ada dua, ada wewenang absolut. Ya, ini pengadilan nih, wewenang absolut dan wewenang relatif. Kalau absolut, misalkan terbagi menjadi pengadilan agama, pengadilan negeri, ya, militer, dan pengadilan tata usaha negara. Kalau relatif, menyangkut ke pasal 112 dan pasal 17 BW. Ini mengacu pada asas sequitur forum rei, yaitu pengadilan ya untuk menggugat di pengadilan berlaku asas sequitur forum rei, di mana tempat kedudukan tergugat. Misalkan kita mau menggugat seseorang tersebut, misalkan lex domisilinya di Bekasi misalnya, kita lex domisilinya di Bandung, nah maka menggugatnya ke pengadilan Bekasi menurut asas sequitur forum rei. Nah, apabila seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat baru dan kediamannya tidak diketahui, maka digugat di pengadilan negeri tempat tinggal terakhir. Misalkan kita tahunya terakhirnya di Bekasi lex domisilinya, sedangkan dia sudah pindah, maka gugatlah ke Bekasi, pengadilan negeri Bekasi. Kemudian gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman tergugat. Apabila tempat tinggal tidak diketahui, maka berlaku yang tadi. Berarti tetap ke asas sequitur forum rei. Kemudian ada ketentuan, maka kembali lagi, misalkan tergugatnya 2 orang terlebih, itu domisilinya beda-beda, maka diserahkan lagi kembali ke pilihan penggugat, mau menggugat siapa. Misalkan si A, yang digugatnya si A dan si B, si A di Bandung misalnya, si B di Jakarta. Nah, dibalikan kembali ke pilihan gugat, mau menggugat yang mana. Biasanya menggugat A, berarti tadi di Bandung gitu, pengadilan negeri Bandung gitu. Turut tergugatnya adalah yang kedua gitu. Nah, kemudian apabila tergugat adalah seorang penjamin dan yang lainnya berhutang, maka gugatan haruslah dilayangkan ke pengadilan tempat di mana alamat yang berhutang. Ketentuan. Kemudian apabila tempat tinggal tidak diketahui, gugatan diajukan ke ketua pengadilan negeri tempat penggugat atau salah satu penggugat. Misal kita tidak mau menggugat orang tersebut tapi tidak tahu alamatnya, kita ajukan ke pengadilan negeri tempat penggugat jika memang tidak tahu. Kemudian gugatan barang tetap, yaitu ke pengadilan tempat barang tetap berada. Apabila tergugat tidak cakap, gugatan diajukan ke tempat tinggal orang tua. Ini diatur dalam pasal 21 BW. Kemudian jika buruh menginap di majikan, akan menggugat buruhnya pengadilan negeri tempat tinggal majikannya. Ada terdapat dalam pasal 22 BW. Mengenai kepailitan, pengadilan negeri tergugat pailit terdapat dalam pasal 99 sampai dan 15 RV. Permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan negeri, daerah hukum tempat perbuatan hukum terjadi. Ini khusus untuk pembatalan perkawinan, berarti di luar muslim alias non-muslim. Karena kalau muslim itu di pengadilan agama. Jadi permohonan pembatalan perkawinan khusus yang non-muslim diajukan di pengadilan negeri daerah hukum tempat perbuatan hukum terjadi. Misalnya perkawinan di Bandung ya, pengadilan negeri Bandung. Terdapat dalam pasal 25 Junto 63 UU nomor 1 tahun 1974, itu perkawinan. Dan juga pasal 38 ayat 1 dan 2 PP 9 1975. Lanjut, untuk gugatan perceraian, pengadilan negeri kediaman penggugat. Meskipun suami istri misalnya, yang satu suaminya udah pindah, tidak
tidak di Bandung, misalnya istrinya di Bandung, awalnya waktu menikah tuh di Bandung, terus ribut, suaminya kabur ke Jakarta, si istri mau menggugat cerai, berarti pengadilan negeri kediaman penggugat, jadi pengadilan negeri Bandung yang dipakai. Atau pasal 207 BW, pengadilan negeri tempat suami tinggal jika suami meninggalkan tempat bisa ke tempat istri. Jadi kalau misalnya suaminya dipindah kabur, bisa ke tempat istri gitu. Kemudian bagi yang buta huruf, gugatan lisan ke pengadilan negeri berdasarkan ketentuan pasal 120 HIR. Kemudian mengenai persekot panjar diatur dalam pasal 121 HIR. Perkara prodeo atau tanpa bayaran diatur dalam pasal 237 HIR. Isinya adalah orang-orang yang demikian yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat dan berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tidak berbiaya alias gratis. Nah, ada istilah-istilah yang dipakai dalam gugatan hukum acara perdata ini. Yang pertama adalah ada yang disebut fundamentum obtendi atau posita. Apa sih posita? Posita adalah dasar-dasar dari gugatan yang dilayangkan. Sedangkan petitum adalah tuntutan. Tuntutan adalah apa yang dituntut, yang ingin dituntut, haknya itu dicantumkan dalam surat gugatan. Nah, ada ketentuan antara fundamentum obtendi dan petitum itu harus ada sinkronisasi. Jadi tidak boleh berbeda. Misalnya di dasar gugatannya, misalkan wan prestasi, tetapi petitumnya nanti dinyatakannya PMH perbuatan melawan hukum, itu tidak bisa. Jadi harus ada sinkron. Kalau misalnya di atasnya positanya adalah dasar gugatannya wan prestasi, berarti petitumnya juga harus menyesuaikan atau selaras dengan gugatan dasar gugatannya. Kemudian pengecualian bagi orang yang belum dewasa atau tidak cakap dan juga sakit ingatan, ya itu tidak bisa berperkara. Menurut Statblad 1922 nomor 522, jaksa yang mewakili negara jika digugat atau pegawai lain yang ditunjuk oleh menteri. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pengajuan gugatan secara keliru? Yaitu artinya ditunjukkan terhadap orang yang tidak dapat mewakili suatu badan hukum, yang tidak dapat menjadi wali, jadi bukan wakil yang sah. Dalam hak rekonvensi gugatan balik, surat kuasa harus memuat dengan tegas withdraw clause mengenai akan dilakukan gugatan balik termaksud. Jadi secara tegas harus dijelaskan bahwa kita akan menggugat balik. Dan surat kuasa khusus dapat dibuat dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik dari notaris. Substitusi penuh berbeda dengan substitusi sebagian. Nah, dalam bab 2, bila pada waktu sidang kedua belah pihak tidak hadir, berlaku acara istimewa pasal 124, 125. Jelaskan bahwa jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap wakilnya, maka surat gugatan ini dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara. Akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatan sekali lagi sudah membayar lebih dahulu biaya perkara. Jadi maksudnya jika kita menggugat seseorang, ya terus sudah ada surat, maka si hakim akan melakukan acara istimewa, yaitu si terhadap penggugat yang tadi dihukum membayar biaya perkara dan gugatannya dinyatakan gugur. Tetapi masih boleh masukkan gugatan sekali lagi. Tahapannya ya tetap membayar lagi biaya panjarnya dan sebagainya gitu. Jika penggugat tidak datang. Terus pasal 125 dijelaskan pasal 125 HIR. Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap wakilnya meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir atau fair stake. Ini kebalikannya. Kalau yang tadi penggugat yang menggugat tidak datang dalam sidang pertama. Kalau ini tergugatnya yang tidak datang. Kalau tergugat tidak datang atau tanpa wakil, kuasa hukumnya misalkan, gugatan dinyatakan diterima dengan tak hadir atau biasa disebut fair stake. Kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri itu bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Jadi kalau misalnya tidak hadir tuh bisa dua, memang tidak mau hadir atau dia mencoba melawan. Nah, mencoba melawan tuh salah satunya ke kekuasaan relatif misalkan atau kekuasaan absolutnya misalkan. Misalkan seorang muslim ya suami, istri, nah istri menggugatnya ke pengadilan negeri. Nah, itu menyangkut kekuasaan absolut. Ya, itu si suami berhak tidak hadir meskipun fair stake tidak hadir berhak karena gugatan salah sasaran, masuknya ke pengadilan negeri harusnya ke pengadilan agama itu. Terus akan tetapi jika tergugat di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121 mengungkapkan perlawanan atau eksepsi, jadi ada surat jawaban
bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa misalkan. Yang tadi kan, misalkan gugatannya salah mengenai wewenang relatifnya. Misalnya yang tergugatnya di Jakarta, penggugatnya di Bandung, tapi mengajukannya itu misalkan ke Pengadilan Negeri Bandung misalnya. Kan di sini kan berlaku yang pertama asas sequitur forum rei, di mana tempat tergugat berkedudukan gitu. Nah ini dikemukakan misalnya oleh yang tergugatnya bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa. Pengadilan Negeri Bandung yang berkuasa itu adalah Jakarta, misalkan PN Jakarta. Nah itu, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Ketua Pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perkawinan itu. Sesudah dengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka Ketua Pengadilan Negeri memutuskan tentang perkara itu. Jika surat gugatan diterima, maka atas perintah ketua diberitahukan keputusan pengadilan negeri kepada orang yang dikalahkan itu serta menerangkan pula kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan verset. Jadi kalau tadi ya, misalkan verset, si tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak mengirimkan kuasa hukum atau yang mewakili, putusannya verstek. Dalam putusan tidak hadir, diterima dalam keadaan tidak hadir. Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan perlawanan yang disebutnya namanya verset. Nah, kalau gugatan verset ini atau perlawanan ini tidak dilakukan, maka berlaku pasal 129 ya, itu tidak dapat mengajukan gugatan balik. Itu. Nih, pada pasal 129 tentang keputusan itu di muka pengadilan itu juga, panitia mencatat bahwa surat putusan itu kepada siapakah dahulunya diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diterangkan oleh orang itu tentang hal itu baik dengan surat maupun lisan. Itu. Kemudian versek dilakukan apabila pihak tergugat semuanya tidak hadir pada persidangan pertama. Perkara diundurkan menurut pasal 126 HIR. Terus kemudian putusan kontradiktoir, yaitu putusan adanya perlawanan. Ya, jadi seperti tadi adalah bahwa tidak datang tuh bisa jadi bukan karena, yang pertama adalah karena memang tidak mau hadir, yang kedua adalah melakukan perlawanan atau putusan kontradiktoir, tidak datang di pengadilan disamakan dengan perlawanan. Jika dalam persidangan ada tergugat yang hadir, sedangkan tergugat lainnya tidak hadir, akan dijatuhi putusan kontradiktoir. Jadi kalau misalnya tergugatnya tadi tidak hadir, tapi kuasa hukumnya hadir misalnya, ya itu nggak boleh dijadiin verstek, tetapi ya dijatuhi putusan kontradiktoir. Kemudian syarat verstek terdapat dalam pasal 125 HIR. Kalau di buku halaman 25. Syarat verstek yaitu tergugat atau tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan. Ia atau mereka tidak menginginkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut. Petitum tidak melawan hak dan petitum beralasan. Itu adalah syarat dari verstek. Kemudian tidak memiliki surat kuasa disamakan adalah gugatan tidak dapat diterima. Misalkan, makanya kalau misalnya beracara di hukum acara perdata untuk pengacara atau kuasa hukum, yang pertama harus diminta, misalkan kita menjadi kuasa hukum tergugat, ya, atau kebalikannya, misalkan kita menjadi kuasa hukum penggugat. Nah, datanglah si tergugat, seseorang yang mengatasnamakan kuasa hukum. Yang harus kita periksa, yang harus kita mintakan adalah pertama adalah surat kuasanya. Jika surat kuasanya cacat atau tidak bisa diterima, maka si pihak lawan berhak mengatakan bahwa ini tidak ada wewenang untuk mewakili tergugat atau penggugat misalkan. Nah, dalam verstek jika kedua pihak tidak datang, tidak mengirimkan wakil, kedua pihak dipanggil dengan patut, namun petitum melawan hak dan tidak beralasan, maka gugatan juga ditolak. Jika eksepsi ditolak, hakim meriksa pokok perkara. Jadi tadi ada gugatan, terus ada eksepsi nih. Kalau eksepsi ditolak ya hakim meriksa pokok perkara, lanjut. Kemudian putusan kontradiktoir tidak diperkenankan melakukan perlawanan karena dengan dia tidak datang sama dengan dia melakukan perlawanan. Eksekusi gugatan verstek adalah 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada pihak kalah. Mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek disebutnya verset. Verset hanya diajukan oleh pihak berperkara. Waktu mengajukan 14 hari setelah keputusan verstek diberitahukan ke yang kalah sampai hari ke-8 teguran. Kalau ia tidak datang waktu ditegur, maka sampai hari ke-8 sita eksekutorial bisa dilakukan. Contohnya, misalnya mengenai hutang piutang, ya, masalah perdata. Nah, terus keputusannya verstek. Diminta sita eksekutorialnya adalah misalkan dia punya tanah, sampai hari ke-8 teguran tidak datang tuh, maka bisa minta sita eksekutorial. Kemudian digunakannya untuk apa? Untuk mengamankan harta tersebut yang menjadi sengketa, misalkan begitu. Nah, perlawanan menangguhkan eksekusi yaitu ada pengecualian apabila putusan verstek telah dijatuhkan dengan ketentuan pasal 180 ayat 1
HIR, yaitu dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian dalam versi jika penggugat awal yang memenangkan verstek tidak hadir dalam persidangan atau verset, maka dia artinya bahwa misalkan nih tadi kan penggugat tergugatnya tidak datang, ya. Kemudian si hakim itu mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah verstek. Terus dalam verset jika penggugat awal, ya dalam verstek itu tadi nggak ada gugatan balik dari pihak tergugat. Terus jika tidak ada gugatan balik dari pihak tergugat, tidak hadir dalam persidangan si penggugat awalnya, maka si hakim membatalkan putusan verstek yang sebelumnya. Itu. Jika pihak penggugat melakukan banding, maka tidak diperkenankan melakukan perlawanan terhadap putusan verstek. Gitu. Putusan kondemtoire berarti putusan misi penghukuman. Nah, mengenai bab selanjutnya adalah gugat ginugat. Jawaban tergugat ada dua macam, yaitu jawaban tidak langsung tangkis atau eksepsi, dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara atau verwir in principle. Nah, eksepsi hanya dua macam, menyangkut kekuasaan absolut dan relatif. Sedangkan proses will, eksepsinya persoalan yang sama telah diputus, atau biasa disebut nebis in idem. Nah, eksepsi yang selanjutnya adalah dilatoir atau dilatur. Menyatakan gugatan atau penggugat belum dapat diterima misalnya penggugat telah memberikan penundaan pembayaran. Itu. Eksepsi selanjutnya adalah premptoire atau premptoire ya. Eksepsi yang menghalangi gugatan dikabulkan contohnya daluarsa. Jika misalnya ada daluarsa ditolak. Kemudian gugat balasan tidak diperkenakan untuk wali. Masuk ke gugatan konvensi, yaitu penggugat semula. Setelah ada penggugat semula, yaitu ini kalau misalnya konvensi itu gugatan awal ya. Setelah itu jawaban dalam konvensi, misalkan tergugat mengakui dalil, jual beli 1 juta, tergugat ingin bilang memang gue sudah bayar, ada hutang, itu misalnya jawaban konvensi, jawaban tergugat. Setelah ada jawaban, masuk ke replik, yaitu jawaban dari penggugat atas jawaban tergugat. Setelah ada replik, masuk ke duplik, jawaban tergugat atas jawaban replik tergugat. Kemudian ada gugatan rekonvensi. Penggugat dalam rekonvensi, contohnya penggugat dalam rekonvensi mengajukan menangkis bahwa jual beli memang benar 100 juta, namun intinya hutang piutang sudah dibayar lunas misalkan. Itu gugatan rekonvensi dilakukan oleh penggugat dalam rekonvensi, yaitu adalah tergugatnya. Jawaban rekonvensi, jawaban penggugat semula, penggugat konvensi. Replik rekonvensi, jawaban tergugat awal atas jawaban rekonvensi. Duplik rekonvensi, jawaban penggugat awal atas jawaban replik rekonvensi. Jadi kebalikannya kalau dalam rekonvensi. Awalnya penggugat jadi tergugat jadi penggugat gitu. Kalau rekonvensi. Kemudian kita masuk ke apabila pada suatu pengadilan ada dua perkara yang satu sama lain berhubungan, lebih penggugat dan tergugat sama, maka dapat meminta permohonan agar kedua perkara tersebut digabungkan atau ditunjuk dengan surat gugatan kedua. Mengenai akta otentik halaman 65 dalam pembuktian biasanya dimintakan akta otentik. Saksi pasal 145 HIR tidak dapat didengar sebagai saksi itu siapa saja, yaitu keluarga saudara, semenda garis lurus, suami istri, anak di bawah 15 tahun, dan orang gila atau sakit ingatan. Kemudian ada namanya testimonium de auditu, yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, sedangkan dia tidak mengalami sendiri, hanya mendengar saja. Gitu. Kalau di hukum pidana itu saksi itu harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Kalau di perdata ini ada testimonium de auditu. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, tidak mengalaminya sendiri, hanya mendengar. Apa sih yang dimaksud sita jaminan? Sita jaminan adalah untuk menjamin semua putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat. Ini namanya biasanya sebutnya konservatoir beslak. Konservatoir adanya dalam pasal 227 HIR. Mengenai syaratnya diatur dalam halaman 97 bukunya Hukum Acara Perdata Ibu Retno Bulan 97. Nah, intinya 227 HIR ini harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Terus sita konservatoir ya. Terus barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang tekan sita, artinya bukan milik penggugat. Kedua, syarat ketiga adalah permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis. Sita konservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak. Jadi sita konservatoir syaratnya ada di pasal 227 kalau di buku halaman 97 yang tadi saya ungkapkan.
Revindikotoir yaitu halaman 100. Kita buka. Yaitu adalah barang penggugat yang ada di penggugat. Ini berlaku tidak harus ada kejelasan. Contohnya ya, nih. Harus berupa barang bergerak, misalkan mobil dan lain-lain. Barang bergerak tersebut adalah merupakan barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat. Permintaannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permintaan mana yang dapat diajukan secara lisan dan tertulis. Lisan juga boleh kalau ini. Terus barang tersebut harus diterangkan dengan sesama terperinci. Misalkan seseorang memberi mobil dengan sistemnya inden, ya, kepada suatu dealer A misalkan, dengan membayar secara langsung di depan. Misalkan mobilnya harganya 300 juta, dia bayar 300 juta. Yang dijanjikan misalkan kedatangan mobil tersebut adalah dalam waktu 1 bulan, misalkan itu waktunya 27 Mei misalnya. Berarti kan harus nerimanya 27 Juni misal. Nah, ternyata 27 Juni itu mobil belum diterima oleh pembeli tersebut, sedangkan uang udah bisa bayar. Nah, udah gitu ini bersengketa. Nah, yang disebut revindikatoir yaitu barang penggugat yang ada di penggugat, yaitu di mana barang tersebut, mobil tersebut sebenarnya sudah menjadi hak milik penggugat karena sudah dibayar lunas, cuma belum diserahkan. Nah, ini boleh mengajukan revindikatoir si penggugatnya begitu. Nah, perbedaan persamaannya terdapat dalam halaman 101. Perbedaan antara sita konservatori dan sita revindikatoir adalah untuk menjamin gugatan apabila di kemudian hari ternyata digabulkan. Kemudian dapat dinyatakan sah dan berharga apabila dilakukan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan dalam hal gugat dikabulkan. Yang ketiga, dalam hal gugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka baik sita konservatoire maupun sita revindikotoir akan diperintahkan untuk diangkat. Itu halaman 101. Jadi perbedaan persamaannya seperti yang tadi saya jelaskan. Terus sistem peradilan di Indonesia mengenal 3 tingkatan pengadilan, yaitu di mana pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Tingkat pertama namanya PN, tingkat banding PT, tingkat kasasi pengadilan MA. Nah, untuk menyebut 3 tingkatan proses peradilan ini dikenal 2 istilah, judek faksi dan judek juris. Kalau judek faksi merupakan hakim memeriksa fakta persidangan apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Sedangkan judek juris merupakan hakim memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan judi faksi. Jadi kalau judek juris itu adalah Mahkamah Agung itu. Nah, kedua istilah itu berasal dari bahasa Latin. Judek faksi artinya hakim yang memeriksa fakta, dan judek juris artinya hakim yang memeriksa dan memutus perkara sebagai judek faksi. Pengadilan tinggi ya pengadilan banding terhadap perkara yang diputus pengadilan negeri untuk memeriksakan ulang bukti-bukti dan hukum yang terjadi. Dengan demikian pengadilan negeri dan pengadilan tinggi disebut adalah judek faksi. Ya. Terus fidusia bisa sita revindikatoir. Sita marital yaitu istri terhadap suami dalam hal perceraian. Panbeslak hukum acara perdata barat semacam sita jaminan dimohonkan orang yang menyewakan rumah. Ini adanya di hukum acara perdata barat agar diletakkan suatu sitaan terhadap perabot rumah tangga untuk menjamin pembayaran uang sewa. Siapa yang melakukan penyitaan yaitu juru sita. Bisa baca di buku halaman 104. Ya. 104 berbicara mengenai siapa yang melakukan, tentang cara dan siapa yang harus melakukan menjalankan penyitaan itu setelah akibat hukumnya. Suatu penyitaan diatur dalam pasal 19798 dan 199 HIR. Pokoknya adalah penyitaan dijalankan oleh panitia pengadilan negeri. Apabila panitera berhalangan diadakan oleh orang lain oleh panitia luar biasa. Cara penunjukannya cukup dilakukan dengan penyebutan dalam perintah. Hal ini berarti bahwa sebelum penyitaan dilakukan harus terlebih dahulu ada surat perintah dari ketua pengadilan. Tentang dilakukan penyitaan harus dibuat berita acara dan isi berita acara tersebut harus diberitahukan pada orang yang disita barangnya apabila ia hadir. Panitia atau penggantinya dalam melakukan penyitaan harus disertai oleh 2 orang saksi yang nama, pekerjaan, dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara tersebut. Dan para saksi itu menandatangani berita acara. Kemudian, saksi-saksi tersebut biasanya pegawai pengadilan setidak-tidaknya harus sudah dewasa dan harus orang yang dapat dipercaya. Penyitaan boleh dilakukan atas barang-barang yang bergerak yang juga berada di tangan orang lain, akan tetapi hewan dan pekakas yang sungguh-sungguh berguna bagi yang disita untuk menjalankan pencaharian tidak boleh disita. Ini berlaku waktu dahulu kan keadaan masyarakat kita banyaknya bekerjanya agraris, jadi petani. Nah, kalau seperti ini kan tidak dimungkinkan untuk menyita hewan karena misalnya hewannya
Kalau disita dia tidak bisa bekerja gitu. Maka dalam kasus ini, dalam syarat ini penyitaan tidak boleh. Ya, akan tetapi hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi mereka yang disita untuk menjalankan pencarian tidak boleh disita. Gitu. Itu alasannya. Kemudian barang-barang yang tidak tetap yang disita itu seluruhnya atau sebagian harus dibiarkan berada di tangan orang yang disita atau barang-barang itu dibawa untuk disimpan di tempat yang patut. Dalam hal barang-barang tersebut tetap dibiarkan di tangan orang yang disita, hal itu diberitahukan kepada pamong desa supaya ikut mengawasi agar jangan sampai barang-barang tersebut dipindah tangankan atau dibawa lari oleh orang-orang tersebut. Bangunan rumah orang-orang Indonesia yang tidak melekat pada tanah Austral bumi putra tidak boleh dibawa ke tempat lain. Kemudian terhadap penyitaan barang tetap, maka berita acaranya harus diumumkan, dicatat dalam buku letter C di desa. Pegawai yang melakukan penyitaan harus diberi perintah kepada kepala desa supaya perihal adanya penyitaan barang tidak bergerak itu diumumkan sehingga diketahui oleh khalayak banyak. Sejak berita acara penyitaan diumumkan, pihak yang disita barang-barang itu tidak boleh memberatkan atau menyewakan barang tetapnya yang telah disita itu kepada orang lain. Perkataan memberatkan di atas berarti pula membolehkan, menggadaikan, dan menghipotekan. Apabila hal tersebut di atas dilakukan, maka tindakan tersebut batal demi hukum. Kemudian kita akan masuk ke asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata kesepakatan para pihak. Berbeda dengan buku 3 KUH Perdata, hanya bersifat mengatur pelengkap yang mungkin para pihak mengaturnya sendiri, bisa disamping oleh para pihak berdasarkan perjanjian. Berbeda dengan hukum acara perdata, tidak dapat disimpangi oleh perjanjian. 2. Inisiatif untuk menyelesaikan hak sepenuhnya diserahkan kepada yang berkepentingan. Dalam hal ini, hakim berlaku sebagai hakim pasif, tidak boleh mencari perkara, nemo iudex seno actor, dan hakim bersifat pasif iudex ne procedat ex officio yang tadi awal-awal kita jelaskan. Namun hakim tidak boleh menolak perkara. Yang ketiga adalah asas sederhana dan biaya ringan cepat. 6 bulan pengadilan negeri. Jelas dan mudah dipahami. Kemudian pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak berkepentingan. Dalam hal ini dapat terjadi asas point the interest, point the action, perluasan. Adapun contohnya dalam UPK dapat mengajukan bukan hanya individu tapi masyarakat misalnya gugatan class action. Maka dalam UPK personal legal standing, NGO legal standing, LSM, government legal standing. Asas point the interest, point the action sudah memperluas. Begitu. Yang kelima, hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang memberikan putusan lebih atas perkara yang dituntut, mengabulkan lebih dari yang dituntut. Jadi dalam suatu gugatan ada uraian fakta dan hukum posita. Berdasarkan posita ada yang diminta penggugat untuk diputuskan oleh hakim, itu fundamentum petendi, petitum, harus jelas dan rinci. Dan hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari atau mengabulkan apa yang dituntut, mengabulkan apa yang tidak dituntut. Jadi tidak boleh melebihkan, tidak boleh mengurangi dari apa yang dituntut. Nah, prinsip persidangan terbuka untuk umum kecuali perkara perceraian. Saat sidang tertutup kecuali saat putusan terbuka. Kemudian ada asas lainnya, itu ada asas kesamaan, audit et alteram partem. Itu para pihak harus memiliki kesempatan yang sama, asas audit et alteram partem. Asas ini mewajibkan para hakim untuk mendengar kedua belah pihak secara bersama-sama, termasuk dalam hal kesempatan memberikan alat bukti dan penyampaian kesimpulan. Asas ini merupakan implementasi asas persamaan, yaitu replik jawaban atas jawaban tergugat yang dilakukan penggugat, kesempatan penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat termohon, secara lisan atau duplik jawaban tergugat asal replik dilakukan penggugat. Kesempatan tergugat termohon untuk menjawab replik dari penggugat. Jadi masing-masing diberikan 2 tahap, gugat, replik, dan gugat duplik. Jadi di sini ada keadilan, masing-masing 2 kali diberikan. Nah, tahapannya tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut ke keputusan verstek. Keputusan tergugat tidak hanya bisa dilakukan tergugat adalah verzet. Jika yang pertama tidak hadir tergugatnya, yang kedua tidak hadir juga, maka keputusan adalah verzet. Ya, dalam persidangan kedua pas dilakukan verzet si penggugat tidak hadir, maka hakim setelah keputusan verzet bisa membatalkan keputusan versteknya seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian kalau keputusan verstek mengandung gugatan maka harus dieksekusi, namun harus diberitahukan kepada tergugat, yaitu maksimal di hari ke-8. Kita dijelaskan kan, setelah jika ingin mengajukan verzet boleh maksimal hari ke-8 sejak putusan dilakukan. Verzet diajukan ke pengadilan negeri yang sama dengan hukum acara biasa ditulis dalam keputusan akhir. Putusan verstek, upaya hukum verzet perlawanan, verzet banding kasasi, atau upaya hukum biasa verzet banding kasasi, maka eksekusi akan terhenti kecuali jika diperintahkan menjalankannya walaupun dilawan.
namanya with var but with verbar with forat. Putusannya bisa dieksekusi adalah putusan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, putusan perdamaian, putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi. Terus strategi pengacara biasanya pakai itu pasal 8 nomor 20 tahun 1947. Banding yang diajukan dengan putusan PN. Putusan PN bisa seperti ini, misalnya mengabulkan gugatan sebagian, artinya siapa saja yang dikalahkan. Nah, permohonan banding kan 14 hari setelah putusan PN. Contohnya penggugat tidak terima dalam putusan mengabulkan sebagian, namun tergugat mengajukan banding pada hari ke-14. Nah, mencabut banding tersebut, maka penggugat karena tidak banding, maka akhirnya putusan mengabulkan sebagian terkabul. Kalau diputus dengan verstek, tergugat hanya bisa verzet. Jika penggugat mengajukan banding, maka tergugat harus banding. Tergugat untuk pertama kali dikalahkan putusan verstek tidak boleh banding, melainkan hanya boleh verzet atau melawan. Verzet diadukan ke pengadilan negeri, sedangkan kalau banding ke pengadilan lebih tinggi, atau misalnya pengadilan tinggi atau ke Mahkamah Agung misalnya. Terus, nah masuk ke hak retensi. Apa sih yang maksudnya dengan hak retensi? Yaitu hak menahan barang si pemberi kuasa sampai pemberi kuasa menunaikan kewajibannya. Sekadar menyerahkan jawaban untuk menghadap pada sidang tertentu. Kalau hak substitusi ini biasanya yang ada di surat kuasa. Hak untuk mewakili pengganti, misalkan kita tidak tahu setiap sidang dapat hadir atau enggak. Jadi sebaiknya dalam surat kuasa itu harus ada dicantumkan bahwa hak substitusinya dan retensinya. Karena berlaku kan kalau misalnya pengadilan acara perdata ini surat kuasanya tidak legal, tidak mempunyai legal standingnya, maka si kuasa hukum bisa ditolak oleh kuasa lawan. Begitu. Kemudian kita lanjut ke proses mediasi. Nah, apa sih proses mediasi? Pengertian mediasi dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada dua jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa, dikenal Pusat Mediasi Nasional (PMN), yang berada di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Kemudian, menurut Perma nomor 1 tahun 2016, Dasar Hukum Mediasi, Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian surat edaran Mahkamah Agung SEMA RI nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menetapkan lembaga damai. Kemudian peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, mediator, apa sih yang masuk mediator? Menurut Perma nomor 1 2016 mencantumkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator wajib membacakan usulan jadwal pertemuan mediasi pada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Jenis perkaranya, mediasi di pengadilan, semua sengketa perdata diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan, verzet atau putusan verstek, perlawanan pihak berperkara, verzet maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi sengketa yang memeriksa di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian meliputi antara lainnya adalah bagi berikut. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, ya, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial misalnya, sampai ke sengketa yang diajukan pengadilan setelah upaya penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar. Nah, tahapan mediasi yang pertama adalah tahapan pramediasi. Tahapan awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, misalkan, menggali dan memberikan informasi awal mediasi. Selanjutnya, tahapannya adalah pelaksanaan mediasi. Setelah tahapan mediasi, masuk ke tahapan akhir implementasi dari mediasi. Yang dimana tahap ini dimana para pihak menjalankan kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Berlaku mediasi secara elektronik online dapat dilaksanakan dengan dasar hukum yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Pada ketentuannya pasal 5 ayat 3 dan pasal 6 ayat 2 yang menyatakan pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual. Jadi dalam hal ini ada Perma nomor 1 tahun 2016 memperbolehkan, ya, mengesahkan bahwa mediasi secara elektronik boleh dilakukan. Apa sih keunggulan dari mediasi? Keunggulannya adalah salah satunya menjaga hubungan baik para pihak tentunya. Hasil mediasi berupa kesepakatan dan hasil mediasi berkekuatan hukum tetap. Memberikan jalan yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Nah, mediasi hasilnya adalah putusan perdamaian.
Kalau mediasi gagal dilakukan di luar sidang, apakah masuk? Nah, jawabannya pengadilan wajib masuk mediasi lagi atau tidak? Jawabannya tidak. Jika setelah mediasi dan putusan ingkrah, maka langsung eksekusi. Jadi kalau terjadi mediasi di pengadilan dan telah dituangkan dalam putusan ingkrah dan salah satu melanggar wan prestasi, maka dieksekusi. Kalau perdamaian di luar sidang, yang menggugat lagi. Kalau di luar sidang, di luar pengadilan, perjanjian mediasi, kalau terjadi wan prestasi, pihak yang dirugikan mengajukan gugatan. Tidak akan lagi ditanyakan mediasi lagi. Itu. Terus kita masuk ke macam-macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat yang dikuasai tergugat untuk menjamin suatu kebendaan pemohon sebagai kreditur dengan penyerahan barang yang disita. Ada dua macam sita jaminan. David diketahui seperti yang tadi kita bilang bahwa penyitaan terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang dikuasai tergugat. Kemudian masuk ke sita marital. Sita marital dimohonkan dalam gugatan perceraian terhadap barang bergerak maupun barang tetap milik istri maupun harta bersama dalam perkawinan dengan tujuan untuk menjamin agar barang yang disita tidak lagi dijual. Sita marital dimohonkan dalam gugatan perceraian terhadap barang bergerak maupun barang tetap milik istri yang intinya adalah agar barang yang disita tidak dijual. Sita marital hanya diajukan oleh istri saja. Jadi suami tidak bisa mengajukan sita marital. Kemudian ini adalah macam-macam sita. Nah, barang yang tidak dapat disita yaitu pertama larangan sita rangkap. Contohnya dalam hak atas tanah tidak bisa digabungkan kedua bank, misalkan hanya satu saja larangan sita rangkap. Sita rangkap pada barang tetap dapat dilakukan, misalnya contohnya adalah hipotek, bisa menjaminkan kedua lembaga, misalnya contoh ke BCA dan Niaga kalau ke bank misalnya. Kalau ada keputusan sita, maka kedua bank dapat mengajukan penagihan. Kalau dalam hipotek bisa. Itu tadi penjelasan hukum acara pidana perdata sampai ke sita rangkap pada barang yang tetap dapat dilakukan. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa memberikan pengertian lebih. Terima kasih.